Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-42 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qal an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, lamma kana yaum Hunain, ketika pada saat hari perang Hunain. Perang Hunain adalah perang dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Itu terjadi ketika setelah Fathu Makkah. Jadi banyak orang yang datang berbondong-bondong masuk Islam. Semuanya pengen masuk Islam. Ratusan ribu orang masuk Islam. Dan peperangan itu dengan jumlah terbesar dan terbanyak dari peperangan-peperangan yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya. Jumlah yang sangat luar biasa. Nah, ketika pada perang Hunain, kata sahabat Ibnu Mas'ud, athara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasan fil qismah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan, lebih memprioritaskan nasan fil qismah, beberapa orang tertentu dalam masalah bagi-bagi harta ghanimah. Gak semuanya dikasih, tidak rata pembagiannya, tapi dipilih sama Rasulullah orang-orang tertentu saja yang dapat jatah. Fa'aqa al-Aqra ibn Habis, maka beliau memberikan kepada sahabat Aqra bin Habis, tokoh Quraisy, mi'ah minal ibil, 100 ekor unta untuk Aqra bin Habis. Wa aqa Uyainah ibn Hasan atau Hisan, beliau juga memberikan kepada Uyainah bin Hisan mithlu dzalik, seperti itu juga 100 ekor unta. Tokoh pembesar Quraisy yang baru masuk Islam. Wa a'tan nasan, dan beliau juga memberikan kepada orang-orang min asyrafil Arab, dari pemuka-pemuka kaum Arab. Wa atharuhum yawma idzin fil qismah, dan sangat memprioritaskan mereka, para tokoh-tokohnya yang dikasih. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki dengan lancang, wallahi, demi Allah, inna hadhihi qismah ma udila fiha, sesungguhnya metode cara bagi-bagi yang seperti ini tidak adil sama sekali. Siapa yang dikritik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembagiannya nggak adil.
Wa ma urida fiha wajhullah. Dan cara membagi yang seperti ini sama sekali jauh dari niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, maka saya katakan, siapa yang mengatakan? Ibnu Mas'ud. Faqultu, maka saya katakan, yakni Ibnu Mas'ud, wallahi, demi Allah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan adukan perkataan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu, maka saya pun menemuinya. Fa akhbartuhu, dan saya menceritakan omongan tersebut kepada beliau. Bima qala, fataghayyara wajhuhu, maka berubah wajahnya, hatta kana kasarfi, seperti saraf. Saraf itu apa ya? Pernah bikin adonan untuk cat warna rambut? Yang biasa seperti ini tuh orang-orang yang sudah rambutnya ubanan, ya. Cat warna rambut untuk uban itu kalau diaduk itu pakai sidr ahmar, ya. Pakai campuran supaya warnanya merah, ya. Merahnya itu merah yang sangat padam. Rasulullah itu mukanya putih. Rasulullah itu mukanya putih. Dan beliau akan berubah mukanya dengan dua keadaan, malu atau marah. Kalau malu, mukanya merah, kelihatan. Dan kalau marah, mukanya juga merah, kelihatan. Maka ketika diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud kalimat-kalimat mereka tentang Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mukanya merah. Dikatakan Rasulullah nggak adil, dikatakan bahwasanya Rasulullah bagi seperti ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini ucapan yang menimbulkan rasa malu atau rasa marah? Rasa marah, ya. Tapi Rasulullah tidak pernah mengumpat, mencaci, melaknat umatnya sendiri. Subhanallah. Tsumma qala, beliau hanya bersabda, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Kalau begitu, siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya dikatakan tidak adil? Rasul berucap selalu dari wahyu, betul ya? Kemudian ada orang datang mengatakan ini nggak adil. Allah juga bagi, tapi pembagian Allah selalu dikatakan tidak adil. Kok bisa, Ustaz? Iya, coba tanya bab waris. Begitu nyinggung bab waris, laki-laki suruh dapat 2, perempuan dapatnya 1. Padahal ini anak-anaknya sang mayit. Dikatakan apa? Oh, ini Allah nggak adil cara bagi warisnya. Lah, subhanallah. Kalau Allah dikatakan tidak adil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di momen ini ketika bagi-bagi, ya, nggak semuanya kena, hanya para tokohnya saja yang dapat. Kemudian dikatakan nggak adil, berarti Allah dikatakan nggak adil, Rasulullah dikatakan nggak adil. Kira-kira siapa lagi yang pantas dikatakan adil? Apa ada kemudian orang datang mengatakan saya bisa lebih adil dari Allah? Harusnya laki-laki 1, perempuan 1 yang sama-sama anaknya. Cari hadirin orang yang bagi waris seperti itu, saya pastikan uangnya habis, bangkrut, hilang, lenyap, dan tercabut darinya barokah. Ini pengalaman saya mengurusi warisan selama 10 tahun. Tidak pernah ada satupun saya melihat setelah saya membagi waris kemudian dia enggan dengan pembagian Allah, melainkan setelah itu hartanya akan hilang dan tercabut darinya barokah. Seolah dia mengatakan harusnya seperti ini yang adil, harusnya seperti ini yang diterapkan. Seolah dia mengatakan Allah itu nggak benar, saya yang benar. Dia lupa bahwasannya yang sedikit kalau diridhoi oleh Allah akan berkah dan bertambah banyak. Tapi kalau mau carinya banyak, saat Allah nggak senang, sebanyak apapun harta yang kamu dapat, itu hartanya Allah akan Allah ambil kembali, akan Allah cabut kembali dan hilang keberkahan darinya. Ya.
Maka jangan pernah mengatakan Allah dan Rasulnya tidak adil dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Kok enak laki-laki boleh ya nggak tertutup, maksudnya nggak pakai cadar, ya nggak rapat, nggak sarung tanganan misalnya. Lah kalau perempuan sarung tangan, pakai cadar, panas, gerah. Kok enak laki-laki disuruh boleh keluar, giliran perempuan suruh di dalam rumah? Gak adil. Harusnya persamaan gender itu baru adil. Ternyata kasus perselingkuhan gara-gara persamaan gender. Ya. Banyak kasus terjadinya hal-hal kemungkaran berangkat dari persamaan gender. Dan munculnya kerusakan dari hasil emansipasi wanita. Islam tidak melarang wanita bekerja di luar, tapi dengan adab, dengan aturan yang diberlakukan oleh syariat, yang diberlakukan oleh syariat. Fadl. Islam membolehkan perempuan jadi guru, Islam membolehkan perempuan jadi dokter, Islam membolehkan perempuan jadi apapun, silahkan, ya. Dan itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perawat yang merawat para mujahidin ada dari kalangan perempuan, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, tatkala ketentuan-ketentuan ini dilanggar, diterabas, hasilnya apa? Kerusakan, ya, kerusakan dan kekacauan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita tunda dulu untuk mendengarkan dan barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Yarhamullahu Musa, semoga Allah terus merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh dia telah diganggu, disakiti lebih daripada ini. Lantas dia pun bersabar. Artinya Rasulullah sedang menghibur dirinya sendiri. Ya, semoga Allah merahmati Musa. Ujiannya begitu berat, tapi masih sabar. Seolah beliau mengatakan, saya ini belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Musa. Ya. Fakultu, maka saya katakan, yakni Ibnu Mas'ud, la jarama la arfa ilaihi ba'daha hadithan. Setelah ini saya nggak akan mengadu-ngadu lagi kepada Rasulullah tentang ucapan-ucapan orang lain. Kenapa? Bikin Rasulullah kecewa, sedih, dan sakit hati. Terkadang kita seperti itu, ya, dengar orang ngomongan di luar yang jelek-jelek. Kita tahu yang sedang diomongin ini telah berusaha ikhlas, telah berusaha berjuang, telah mencurahkan waktu, energi, pikiran, tenaga, harta, bahkan mengorbankan keluarga di jalan kebaikan. Ternyata di luar masih dibicarakan, masih direndahkan, masih diomongi, digibahin di belakang. Dia berjuang mati-matian, jatuh bangun. Kalau dia seorang anak, dia berusaha untuk menghidupi ayahnya, menghidupi ibunya, menghidupi saudara-saudaranya. Tapi di belakang ternyata justru saudara-saudaranya sendiri, ya, yang membicarakan tentang kejelekan-kejelekannya. Demikian juga guru, kepala sekolah, dia sudah berjuang, ternyata yang membicarakan guru tersebut atau kepala sekolah tersebut justru adalah wali-wali santrinya sendiri. Dan ustadz pun demikian, ustadznya sudah ceramah, ustadznya sudah kesana kemari, justru yang ingin, ya, memotong kaki sang ustadz adalah umatnya sendiri, mad'unya sendiri. Bahkan leher sang ustadz dipenggal oleh mereka. Leher sang ustadz dipenggal oleh mereka, bukan hanya kaki. Kalau kaki dipenggal dia masih bisa berusaha untuk berdakwah, tapi kalau leher dipenggal, selesai. Dengan mengatakan apa? Ustadz sesat itu. Selesai. Anda mengatakan seperti itu ke orang lain, ustadz sesat itu, jangan didengarkan. Anda telah memenggal lehernya. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, manusia
dibutuhkan untuk melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Siapapun, entah anak, orang tua, ustadz, guru, siapapun yang dia telah berjuang mati-matian, dia berusaha sekuat tenaga, ya, dan dia mengurusi semuanya, terkadang masih ada omongan di belakang. Ini babnya kita, suruh melatih sabar, yang tahan, yang kuat. Dan kita, ya, harus seperti Ibnu Mas'ud. Kalau kita bukan orang yang sedang digibahi, tapi kita mendengar orang lain digibahi, jangan nukilkan omongan dia ke orang tersebut. Namanya itu mengadu domba, ya. Dengar si fulan dijelek-jelekkan, langsung datang ke fulan tadi. Tahu nggak? Saya barusan datang, ya, ketemu sama si Alan. Alan ini gibahin antum. Oh iya, wah, ribut. Oleh sebab itu, siapapun yang mendengar ghibah dari orang lain, stop, ya, stop. Jangan disampaikan, jangan diteruskan, karena nanti bikin emosi orang lain. Ya, kalau orangnya sabar, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan tentang omongan orang lain, beliau bisa tahan, bisa sabar. Lah kalau orang lain belum tentu bisa seperti itu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, setelah ini saya tidak akan mau menukilkan berita-berita jelek kepada orang lain. Jangan seperti itu. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah ketika Rasulullah memberi, ya, harta yang banyak kepada orang-orang itu tadi, Rasulullah itu tahu kualitas sahabatnya. Dalam riwayat yang lain, para sahabat ahli Madinah itu cemburu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Fathu Makkah. Sudah ditaklukkan Fathu Makkah, bebas dari kesyirikan, orang semua berbondong-bondong masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana lebih dari 14 hari. Ada yang menyebut 20 hari, ada yang menyebut kurang daripada itu, di Makkah. Ngapain? Ketemu serawungan, ketemu sama saudaranya dulu, sama sepupunya dulu, sama kerabatnya yang dulu, ya. Orang-orang ahli Madinah yang berangkat dari Madinah bersama dengan Rasulullah, melihat keadaan seperti ini, kok Rasulullah nggak pulang-pulang, nggak ngajak-ngajak balik, kok makin lama makin rahat di Mekah. Wah, ini sih alamat Rasulullah bakal tinggal di Mekah. Dulu Rasulullah ke Madinah, kenapa? Orang-orang Mekah mengusir beliau, akhirnya beliau pun pindah ke Madinah. Sekarang orang-orang Mekah semuanya masuk Islam, dan mereka memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manggil sini, semuanya menyambut, semuanya memeluk. Mereka sudah was-was nih, ya Allah, ini bakal gimana? Plus ditambah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak hadiah, memberikan banyak pemberian kepada orang-orang tersebut, para pemuka-pemuka Quraisy, para tokoh-tokohnya, para pembesar-pembesarnya, sesepuh-sesepuhnya dikasih. Sedangkan para sahabat gak ada yang dikasih. Padahal yang berjuang siapa? Sahabat yang dari Madinah, sahabat dari Madinah, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Tapi ini mereka gak ada yang dikasih, hatta seperak, ya, hatta seperak kalau bahasa kasarnya. Maka Rasulullah SAW merasakan kekhawatiran itu, ya, merasakan kekhawatiran itu. Lantas Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan sambil santai kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, coba kalian lihat, si A datang ke saya kasih ratusan onta. Senang dia. Kenapa saya kasih onta? Karena saya tahu dia suka onta. Begitu senang, dia pulang
dari saya sambil bangga bawa unta. Ada orang lain datang, saya tahu dia suka sama sapi, saya kasih sapi yang banyak. Dia senang, dan dia pulang dari saya, ninggalkan saya, bawa sapinya, pamer. Yang itu datang, saya tahu dia suka kambing, saya kasih kambing yang banyak. Dia senang, dia pergi ninggalkan saya, dan dia bangga dengan bawa kambingnya. Tahu nggak sih, kata Rasulullah SAW, mereka semua telah senang membawa harta-harta mereka. Kalian senang nggak kalau misalnya pulang bawa saya? Atau saya ditinggal di sini? Katanya para sahabat, demi Allah ya Rasulullah, ini yang kami tunggu-tunggu. Biarkan mereka bawa semua harta dunia, yang penting kita pulang bawa Anda. Kami lebih senang pulang bawa engkau dibandingkan kami pulang ngarep-ngarep onta, ngarep-ngarep sapi, ngarep-ngarep kambing, ngarep-ngarep harta emas dan yang lainnya, nggak butuh. Maka Rasulullah SAW tersenyum, yuk kita pulang sekarang. Ya, ini Rasulullah SAW. Rasulullah ingin mengajarkan, ketika orang sudah mencapai pada derajat yang tinggi, Rasulullah nggak ingin merubahnya pada derajat yang rendah. Para sahabat ini dari Ansor bantu Rasulullah SAW ngasih para sahabat, ngasih Rasulullah, kasih rumah, kasih tanah, kasih uang, kasih kerjaan, kasih. Rasulullah lagi nggak punya, kaum muhajirin lagi nggak ada. Maka giliran Rasulullah punya, habis itu masa pantas kaum Ansor datang, ya Rasulullah dulu kan kamu saya kasih, saya minta dong sekarang. Ini nggak pantas. Biarkan kamu selalu ngasih, jangan pernah minta imbalan. Itu yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu kamu ngasih terus sekarang kamu minta imbalan atas jasamu selama ini bersama dengan Rasul, berarti yang kemarin akan hilang jasa baiknya. Oh, dulu kamu minta karena kamu berharap suatu saat akan dibalas. Rasulullah nggak mau mengajarkan seperti itu, hadirin. Ya, Rasulullah ingin kalau orang sudah berada di atas, sudah berada di puncak, tetaplah di puncak. Maka dari sini kita bisa paham kenapa sih Rasulullah SAW begitu suka, begitu sayang dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang selalu membersamainya. Iya, Makkah tempat yang paling diidolakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kecintaannya dengan para sahabat di Madinah tidak bisa tergantikan. Sampai beliau pun pengen diajak pulang oleh para sahabatnya sendiri. Ya, tapi dengan cara yang Rasulullah SAW mau. Rasulullah ingin melihat gimana sih ketertarikan para sahabat terhadap beliau. Maka Rasulullah pun sampai rela meninggal dimakamkan di Madinah. Enggak mengatakan tolong makamkan saya di Makkah. Ya, tidak berwasiat seperti itu. Saking cintanya dengan Madinah dan saking senangnya dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di Madinah. Dan hampir setiap pekan Rasulullah SAW selalu mendatangi kuburan Baqi, ziarah kubur. Ya, ngapain? Doakan ahli kubur di Baqi. Ini Rasulullah SAW begitu luar biasanya kepada umatnya. Maka jangan pernah kita kemudian suudzon kepada Allah dan Rasulnya. Kok Allah baginya seperti ini? Kenapa kok laki-laki dalam warisan selalu dapat 2 dan perempuan dapat 1? Itu karena beban laki-laki 2 kali lipat lebih berat dibandingkan perempuan. Laki-laki harus ngurus, harus tanggung jawab, harus merawat, ya, dan harus menafkahi semuanya.
Kalau dia suami, punya anak, punya istri, semuanya harus ditanggung. Kalau dia masih punya orang tua, orang tuanya harus ditanggung. Laki-laki tugasnya berat, ya. Perempuan menikmati. Datang suami dari kerja, Mas, udah ada cairan bulanan belum? Oh, sudah, ya, keluar untuk istrinya, ya. Mas sekarang dapat berapa? Dapat segini, terus kasih, ya. Bebannya lebih berat, dia harus membagi untuk kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan orang tuanya, kebutuhan saudara-saudaranya. Belum nanti kalau temannya ada acara, masa dia nggak nyumbang, ya. Maka beban yang berat Allah balas dengan pembagian waris yang 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Adil nggak Allah? Adil tidak? Jangan bicara tentang anak, itu kan sudah tanggung jawabnya. Oleh sebab itu tanggung jawab Allah balas dengan pemberian hadiah, ya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan beratnya, ya, ujian. Sudah, dia mendapatkan nikmat hal itu. Sehingga jangan meragukan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngasih seperti ini kepada para tokoh, para pembesar, karena mereka suka dan mereka belum tahu tentang manisnya iman. Yang mereka tahu hanya tentang hitung-hitungan duniawi, ya. Jangan sampai nanti mereka para tokoh, para pembesar yang tadinya orang-orang hebat, begitu nanti masuk Islam kok langsung jeglek, ya, langsung miskin, langsung nggak punya apa-apa, langsung nggak diurus, langsung nggak diperhatikan, ya, ditinggal, imannya masih tipis. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan wal mu'allafati qulubuhum, ya, orang-orang yang masih harus dijinakkan hatinya, ya, dilunakkan hatinya. Terkadang butuh diiming-iming dengan dunia, ya. Memang butuh seperti itu, kelasnya masih segitu imannya. Nanti kalau udah makin naik, bukan dia pengen nerima dunia, justru pengen berbagi-bagi dunia dengan orang lain. Itu kalau imannya sudah makin tinggi. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang arif, orang yang bijaksana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memang tulus mencintai Allah dan Rasulnya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selalu berbaik sangka, berhusnudzon atas semua ketetapan syariat yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.